kepada Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin. Selaku Ketua Promotor, saya persilakan menyampaikan latar belakang, tujuan dan pertimbangan promosi Saudara Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Yang terhormat Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanah, Ketua Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, dan segenap Sivita Akademika IPB, penerima penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, serta para undangan dan hadirin sekalian, baik yang hadir langsung maupun yang secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam sidang terbuka IPB dengan acara khusus penganugerahan gelar Doktor Kehormatan. Selanjutnya, perkenankan saya selaku Ketua Tim Promotor Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan biodata ringkas dan dasar pertimbangan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan. Letjen TNI Doni Monardo dilahirkan di Cimahi 5 Oktober 1963, menyelesaikan pendidikan pertama di Akademi Militer pada tahun 1985. Selanjutnya, berbagai pendidikan kejuruan, pendidikan lanjutan, dan spesialis diikutinya. Pada tahun 2012, menempuh pendidikan dan lulus dari Lemhanas. Letjen TNI Doni Monardo menikah dengan Santi Arfiani SE dan dikaruniai 1 orang putri dan 2 orang putra. Letjen TNI Doni Monardo adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam karirnya, selalu memberi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, serta melakukan tindakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dimanapun beliau berada, yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Ia menjadi satu-satunya perwira tinggi TNI yang konsisten dengan aksi dan gerakan lingkungan. 10 tahun lebih, Letjen TNI Doni Monardo melakukan aksi tindakan berupa: pertama, membangkitkan kepedulian lingkungan; kedua, memobilisasi sumber daya dan membangun jaring kerja kolaborasi; tiga, memulihkan dan merehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; keempat, membangun kolaborasi penegakan hukum; kelima, melakukan advokasi kebijakan. Tindakan aksi tata kelola lingkungan tersebut dikembangkan secara otodidak oleh Letjen TNI Doni Monardo sebagai respon terhadap berbagai tantangan, kompleksitas persoalan dan kebuntuan dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang dijumpai di wilayah tugasnya. Menindaklanjuti surat Ketua Prodi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, maka Dekan Sekolah Pascasarjana IPB pada tanggal 16 Agustus menetapkan surat keputusan personalia tim promotor. Ketua Profesor Hadi Susilo Arifin, anggota Profesor Widiatmaka, Profesor Anas Miftah Fauzi, Profesor MH Bintoro, dan Dr. Suryo Adiwibowo. Tim promotor bersama tim asistensi dan tim evidence melakukan penelusuran data dan informasi seluruh kerja kandidat doktor kehormatan dengan mengacu pada peraturan Senat Akademik yang telah disebutkan oleh Sekretaris Senat Akademik. Kemudian usulan mendapat persetujuan dari Komisi A dan Komisi C Senat Akademik, dan pada 20 November mendapatkan persetujuan rapat pleno Senat Akademik IPB.
Pengabdian dan jasa Letjen TNI Doni Monardo yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan ilmu lingkungan tercermin dari sepak terjang bidang penelitian, seleksi jenis tanaman penghijauan, memilih komoditas pertanian dan kelautan, dan melakukan riset kualitas air Sungai Citarum dalam pengembangan program yang sesuai dan tepat bagi masyarakat setempat untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan sehingga konflik sosial pun teratasi. Dalam bidang pendidikan, Letjen TNI Doni Monardo aktif memberikan kuliah dan studium generale baik di IPB maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia, serta penyusunan buku ajar. Juga aktif berkontribusi sebagai pembicara kunci pada kegiatan ilmiah di beragam seminar, simposium, dan workshop nasional dan internasional. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, inisiasi gagasan-gagasan inovatif dan tindakan nyata dari Letjen TNI Doni Monardo mendirikan organisasi lingkungan, antara lain Paguyuban Budiasi, Budidaya Trembesi, juga mendirikan dan menjadi ketua Yayasan Citarum Harum, telah banyak menginspirasi dan memotivasi masyarakat serta beragam stakeholder dalam manajemen kolaboratif dan pendekatan pentahelix. Letjen TNI Doni Monardo telah mendamaikan negeri-negeri yang telah puluhan tahun berkonflik di Maluku melalui program Emas Biru dan Emas Hijau. Dengan pohon, Letjen TNI Doni Monardo mampu melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Timur Leste ataupun membangun hubungan dengan para tokoh-tokoh bangsa. Berbagai penghargaan telah diperoleh, antara lain Warga Kehormatan Kota Ambon dari DPRD dan Wali Kota Ambon pada 2017, mendapat gelar adat Mole Golovino yang berarti kesatria yang disegani dari Sultan Tidore ke-37 pada 2015, serta tercatat 19 penghargaan diterima dari Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1987. Antara lain yaitu Piagam Tanda Kehormatan Bintang Dharma yang diterimanya pada tahun 2019. Letjen TNI Doni Monardo telah melakukan aksi tindakan proses induksi dan deduksi dari praktik ke teori dan praktik yang berteori. Rekam jejak panjang aksi kegiatan Letjen TNI Doni Monardo di 6 arena aksi berujung pada suatu proposisi teoritik yang appropriate, kontekstual, dan valid untuk Indonesia, yaitu model tata kelola lingkungan. Karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa ini merupakan dasar pertimbangan dalam usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Atas nama seluruh promotor, saya menyampaikan terima kasih kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyiapan usulan, serta kepada Rektor dan Ketua Senat Akademik IPB yang telah menyetujui penganugerahan gelar Doktor Kehormatan bagi Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Kepada hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.